Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Ya. Sidang panel yang memeriksa permohonan nomor 100 PUU 22 tahun 2024 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon dan kuasanya, ya, silakan perkenalkan siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Pada hari ini kami hadir yang pertama pemohon langsung Bapak Tobgi Pangaribuan, kemudian yang diwakili oleh kuasanya. Jadi pertama saya sendiri, saya Aristo Pangaribuan, kemudian juga Muhammad Fauzan, dan di belakang ada James Juan Pangaribuan. Demikian Yang Mulia. Baik. Ya. Kita sebelum membacakan permohonan, saya Ridwan Mansur, belakangan saya juga Profesor Arif Hidayat dan juga Profesor Eni Nurbaningsih bersama saya. Silakan bacakan permohonannya, pokok-pokoknya saja yang pada selain dari petitum bisa dibaca sekaligus untuk mempersingkat waktu, yang lain dianggap diucapkan. Maka silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Jadi saya akan bacakan secara singkat, secara sederhana saja ya. Jadi pada intinya permohonan kami ini adalah terhadap pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase yang kami anggap bertentangan dengan konstitusi mengenai kepastian hukum. Nah, apa itu sebenarnya pasal 1 angka 9? Kenapa kami anggap itu menciptakan ketidakpastian hukum? Karena dalam pasal 1 angka 9 yang mengatur tentang arbitrase internasional, definisi putusan arbitrase internasional, itu mencampur adukan kedua konsep teritorial. Pertama adalah konsep teritorial sempit. Ya, teritorial sempit itu adalah dalam alinea pertama, kalimat pertama, ya, yang berbunyi dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, ini artinya sempit. Kenapa kita bilang sempit? Karena definisinya hanya asal putusan itu dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi dia tidak memandang lembaganya di mana, bisa saja lembaganya misalnya arbitrase Singapura, tetapi ketika majelisnya bersidang di Indonesia, maka itu menjadi putusan arbitrase Indonesia, bukan internasional. Itu yang pertama. Tetapi ternyata bunyi redaksi undang-undang itu tidak berhenti sampai situ. Kenapa? Karena ada kata atau. Nah, ini yang kita katakan, yang kami katakan adalah konsep teritorial luas. Jadi atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Nah, ini kalimatnya, yang dianggap menurut ketentuan hukum Republik Indonesia. Ini kami katakan konsep teritorial luas. Kenapa? Karena tidak ada parameter atau tolak ukur ketentuan hukum di Indonesia yang secara khusus mendefinisikan tentang putusan arbitrase internasional itu. Nah, ini kan akan nanti jadi pertanyaan, kalau lembaga arbitrasenya Singapura atau di Paris, misalnya SIAK Singapura atau ICC Paris, tapi bersidangnya di Indonesia, ya ini putusan internasional atau putusan domestik. Nah, di dalam literatur hukum kita, ini pernah terjadi, Yang Mulia, di dalam perkara Lirik Petroleum dan Pertamina. Kalau masih ingat itu sekitar tahun 2010-an. Nah, itu sampai ke Mahkamah Agung ributnya. Jadi kenapa? Karena arbitrase Lirik Petroleum dan Pertamina itu ada di Paris, ICC lembaganya, tetapi sidangnya itu ada di Indonesia. Nah, ini
jadi persoalannya ini domestik atau internasional, itu bertarung sampai waktu itu heboh di literatur hukum kita, di pemberitaan, tetapi pada akhirnya itu dinyatakan sebagai putusan arbitrase internasional karena konsep teritorial luas. Jadi di situ ada perdebatan juga antara sempit dan luas. Nah, apa dampak percampuran kedua konsep itu? Ya, ada dampaknya. Jadi saya paling tidak di sini ada 4 dampak saya menyebutkan dalam permohonan ya. Sorry, ada 3 dampak. Jadi dampak pertama adalah mengenai jangka waktu pendaftaran. Kenapa? Karena kalau putusan itu dianggap arbitrase domestik, jangka waktu pendaftaran hanya 30 hari untuk dilakukan eksekusi di Indonesia. Ya, menurut Undang-Undang Arbitrase. Yang kedua, kalau itu putusan arbitrase internasional itu tidak ada jangka waktunya. Nah, ini dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, jadi putusan ini kalau terjadi pencampuran konsep itu, jadi sebenarnya putusan domisili putusan itu merujuk kepada siapa? Apakah lembaga arbitrasenya yang administer, ya lembaga administrasinya yang berfungsi dalam tanda petik sebagai IO sebenarnya dalam arbitrase, atau majelis arbitrasenya? Kalau majelis arbitrasenya kan artinya merujuk kepada tempat di mana putusan arbitrase itu dijatuhkan, bukan lembaganya. Karena di mana-mana kita lihat undang-undang arbitrase, bahkan misalnya kalau di Indonesia di BANI, Statuta BANI ya, mengatakan bahwa lembaga arbitrase itu kan sebenarnya bukan lembaga pemutus sengketa, yang memutus sengketa itu arbiternya. Nah, kalau konsep ini dicampur adukan, maka kita tidak tahu sebenarnya putusan arbitrase itu punya siapa, punya lembaganya atau punya majelisnya. Sekali lagi, karena kalau punya lembaganya, artinya dia merujuk tempat di mana domisili lembaga itu. Misalnya kayak tadi, ICC di Paris, SIAK di Singapura. Tapi kalau itu punya majelisnya, tidak peduli di mana lembaganya, tetapi di mana majelisnya menjatuhkan putusan itu. Apakah itu di Jakarta misalnya, walaupun lembaganya di Paris. Kemudian, dampak yang terakhir ya, dampak yang terakhir adalah soal surat kuasanya. Surat kuasanya ini bisa saja karena ada campur aduknya itu, majelis arbitrase itu nanti kehilangan kekuasaan untuk mendaftarkan putusan arbitrase. Kenapa? Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung ada disebutkan ya, peraturan pelaksananya, kalau arbitrasenya itu ditunjuk oleh lembaganya, ya arbiternya ditunjuk oleh lembaga, artinya lembaga yang punya kuasa untuk mendaftarkan eksekusinya itu. Jadi itu 3 dampaknya, yang mulia majelis. Nah, dalam permohonan kita juga memberikan komparasi atau gambaran dengan negara-negara lain. Ada convention ya, UNCITRAL ya, sebenarnya sudah memberikan guidance, definisi terhadap putusan arbitrase asing. Nah, secara singkat sebenarnya itu pilihan memang ya, pilihan menganut konsep teritorial luas atau teritorial sempit. Ada negara yang menganut teritorial luas, ya seperti misalnya Swiss, Belanda, dan Italia, atau luas, atau Prancis dan Swedia. Atau misalnya ada hybrid, tetapi ketika ini hybrid dicampur adukan, definisinya itu jelas. Ya, apa yang dimaksud dengan tolak ukurnya jelas, apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing. Jadi bukan kalau di Indonesia itu, yang hanya kalimat yang menurut ketentuan hukum Indonesia itu dapat dikatakan arbitrase internasional. Nah ini yang kacau. Kenapa? Karena nanti bisa dibilang misalnya seperti argumen kita lihat di Lirik Petroleum dan Pertamina, oh karena pakai mata uang dolar itu internasional, karena bahasanya Inggris itu internasional. Artinya ini bisa ke kiri dan bisa ke kanan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Nah, sebelum kita ke petitum, kami ke petitum, saya mau menjelaskan legal standing dari klien saya. Jadi klien saya ini, Bapak Togi Pangaribuan, pertama adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengajarkan juga soal arbitrase. Nah, beliau S1 dan S2 di sarjana dan pasca sarjana. Nah, beliau ini juga mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya, apa sih yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional ini? Karena tadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Karena elemen internasionalnya itu tidak ada parameter yang jelas.
Ya, padahal beliau ini kan mendidik ya, apalagi di Fakultas Hukum UI, calon-calon nanti arbiter, advokat, hakim, atau penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, legal standing-nya adalah beliau ini juga seorang arbiter. Jadi pertama, beliau ini adalah Ketua Badan Arbitrase PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau yang disebut dengan National Dispute Resolution Chamber kalau istilahnya di PSSI. Kemudian juga anggota dari Chartered Arbitration di Inggris ya. Ya, jadi seorang arbiter juga yang terdaftar dan terregistrasi di Chartered Arbitration di Inggris. Kemudian yang ketiga, beliau juga seorang advokat yang sehari-hari menangani perkara arbitrase internasional. Nah, di dalam lampiran bukti ya, bukti surat, kami juga menunjukkan bahwa kliennya yang berperkara arbitrase internasional ini juga bingung ya tentang definisi arbitrase internasional ini, sehingga bertanya soal surat kuasa ini siapa yang mesti daftar, majelis atau lembaganya. Nanti Yang Mulia bisa melihat dalam lampiran bukti. Ya, saya kira sudah kita lihat itu, sudah kita baca, dan juga mengenai kedudukan itu sudah ada di sini yang bagian B ya. Ya, betul. Mengenai kerugian konstitusional yang secara khusus dia. Ya, kerugian. Saya kira sudah penyebar. Silakan lanjut ke petitum. Oke, ya. Ke petitumnya kita secara sederhana kita mau pasal 1 ya angka 9 Undang-Undang Arbitrase itu ditafsirkan secara teritorial sempit. Jadi alinea kedua itu dinyatakan inkonstitusional. Kenapa? Karena paling sederhana teritorial sempit itu parameternya jelas, di mana putusan itu dijatuhkan, tidak lebih, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Demikian petitum kami, dan kami mohon Yang Mulia dapat mempertimbangkan petitum kami dengan secara bijaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saudara kuasa dan pemohon, ya, setelah membacakan tadi dan juga menjelaskan permohonannya, kemudian selanjutnya panel ini akan memberikan setelah mendengarkan, memberikan penasihatan untuk berkaitan dengan perbaikan ataupun ada hal-hal yang perlu ditambah atau dikurang di dalam permohonan saudara, ya. Untuk itu saudara bisa mencatat atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, silakan Prof. Baik, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansur, terima kasih atas kesempatannya. Prof. Eni, saya mau izin untuk menyampaikan masukan terlebih dahulu. Yang pertama saya tanya, Pak James Yuan Mangaribuan sudah jadi advokat atau belum? Sudah, Yang Kalau Mulia. sudah mestinya harus pakai toga. Kalau ya, itu dia ada kesalahan teknis, toganya di kantor ternyata hilang satu, Yang Mulia. Iya, makanya itu saya ingatkan ya. Nanti saya pinjemin toga hakim loh. Ya, nanti lain kali kalau beracara di sini harus menggunakan toga. Ya, berikutnya masukan dari saya untuk perbaikan. Tadi sudah disebutkan secara lisan, sebetulnya pasal 1 ayat 1 angka 9 ya. Tapi di dalam permohonan masih tertulis ayat 1 apa itu? Ayat 9 ya kan? Ya, salah ya. Nanti diperbaiki itu dalam permohonannya. Jadi ini pasal yang diujikan menyangkut ketentuan umum berarti. Oke. Nah, kalau yang diujikan mengenai ketentuan umum, apakah nanti kalau itu dikabulkan, tidak ada dampak terhadap pasal-pasal yang mengikuti di belakangnya? Coba itu dipikirkan. Ya, karena apa? Ketentuan umum itu biasanya merupakan nomenklatur istilah-istilah umum yang dipakai untuk menjelaskan nanti masuk di dalam pasal-pasal atau ayat-ayat berikutnya, ya, itu supaya nanti dipikirkan. Kemudian yang kedua, yang dijadikan landasan pengujian konstitusional itu pasal 28D tertulis di situ, itu pasal 28D ayat berapa? Kan apakah ini kalau pasal 28 sendiri ada, tapi kalau D kan ada ayatnya. Nah, itu coba diteliti, yang teliti di permohonan
hanya pasal 28D, tidak diikuti dengan ayat 1. Ada tulisan itu ya. Kemudian yang kedua di bagian kewenangan. Pada halaman 3 bagian kewenangan, pemohon masih menuliskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai salah satu dasar kewenangan. Belum dimasukkan perubahan terbaru Undang-Undang MK 7 2020. Terus kemudian pada dasar kewenangan yang berikutnya, beberapa peraturan terkait pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang 48. Ini kan kita sama-sama sarjana hukum, jadi apalagi LLM gitu kan harus teliti. Nanti kalau di luar negeri LLM nggak teliti, kacau balau nanti. Tentang kekuasaan kehakiman itu, nanti dilihat kembali. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua pembentukan peraturan daerah, peraturan perundangan. Ya, dan peraturan, dan yang di paling terakhir dasar hukum kewenangan adalah peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Jadi itu disusun secara hierarkis yang lengkap, ya, mulai pasal 24 ayat 2, 24 ayat 1, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan dan PMK-nya. Itu yang lengkap. Karena sebetulnya permohonan ini sudah bagus, tapi perlu kecermatan, presisi, dan ketelitian. Terus kemudian di dalam bagian legal standing, itu dipisahkan antara A, kerugian konstitusional yang secara umum dialami pemohon, dan B, kerugian konstitusional secara umum dialami. Itu nanti dijadikan satu saja. Ya, kedudukan hukum itu menjelaskan pemohon itu sebagai subjek hukum apa? Perorangan, ya, perorangan sebagai apa? Perorangan apa? Di sini yang saya lihat tadi penjelasannya, perorangan seorang dosen yang concern untuk yang mengajarkan di bidang itu. Pemohon juga seorang arbiter begini-begini. Nah, itu dijelaskan subjek hukumnya. Kemudian subjek hukumnya ada mengalami kerugian karena pasal yang diujikan. Pasal 9 ya. Pasal 1 ayat angka 9 itu dirugikan karena itu. Lah kerugiannya disebabkan atau merupakan sebab akibat dari berlakunya pasal ini. Tolong itu diuraikan di bagian legal standing. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, pengujian undang-undang itu mengkontestasikan di MK, itu mengkontestasikan antara pasal, ayat, frasa, kata atau undang-undang secara keseluruhan dengan undang-undang dasar. Nah, saya belum mendapat gambaran yang jelas. Apa sih kalau dilihat dari kerugian-kerugian? Ya. Kalau dilihat dari ini kemungkinan bisa menimbulkan ambigu antara nasional dan internasional. Tapi tolong diuraikan. Pertentangannya pasal 1 angka 9 dengan pasal 28D ayat 1 itu di mana letak pertentangannya? Pertentangannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya itu kan lebih ke arah ketidakpastian hukum kan berarti kan? Nah itu tunjukkan di mana letak ketidakpastian hukum. Lah karena tidak ada ketidakpastian hukum, maka bisa menyebabkan ketidakadilan. Dan sebagainya itu tolong dijelaskan, kontekstasikan seperti itu. Nah, kalau itu semakin baik kalau ditunjukkan komparasinya dengan peraturan yang ada di negara-negara lain. Tentunya ya kuasa hukum dan sekaligus pemohon ini kan LLM luar negeri, jadi bisa tahu persis banyak literasi yang sudah dibaca mengenai bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut yang menyangkut dengan penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa itu. Jadi ditunjukkan. Izin yang mulia Ya. boleh
Itu soal komparasi sudah yang mulia. Ya, makanya itu. Oh. Tolong itu di mana komparasinya yang jelas. Mulai dari halaman 19. Ya, betul, saya sudah baca itu, ya. Tapi tolong dianukan, ya, komparasinya yang ini loh di negara lain kayak begini, ini kayak begini, ini tidak menimbulkan ketidakpastian. Lah Undang-Undang Indonesia kok ada pasal 1 angka 9 kok begini. Lah itu menimbulkan ketidakpastian juga kalau begitu. Tapi itu tadi pesan pertama saya, kalau yang diujikan pasal 1 angka 9 mengenai ketentuan umum, itu bisa berdampak pada pasal-pasal di belakangnya yang juga menyangkut masalah itu. Tolong itu dipikirkan. Terus kemudian di petitumnya. Petitumnya kemudian mengatakan, sebentar saya baca langsung di dalam permohonannya. Petitumnya, tadi petitumnya enggak dibacakan langsung. Biasanya kalau petitum dibacakan secara langsung itu. Ini yang angka 2, menyatakan frasa yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase dalam pasal 1 ayat 9, ini kan salah. Pasal 1 angka 9 undang-undang ini bertentangan dengan kepastian hukum di pasal ini. Nah, ini perumusan yang kayak begini menjadi tidak lazim, satu. Kedua, kalau itu dihilangkan, dampak yang di belakangnya gimana? Ya kan? Apakah ini petitum yang semacam ini apakah tidak sepanjang tidak dimaknai? Nah, kalau sepanjang tidak dimaknai kan masih ada aturannya. Tapi dimaknai demikian. Tapi kalau begini ini kan berarti dihilangkan, dibuang. Lah kalau ini dibuang, pasal-pasal yang ada di belakangnya yang menyangkut masalah ketentuan itu gimana? Nggak ada pegangannya, nggak ada penjelasan apa namanya, nggak ada nomenklatur yang disebut dengan penjelasan umum itu. Izin yang boleh ya? Saya menanggapi? Ya. Jadi justru di permohonan kami itu kami bilang bahwa pasal 1 angka 9 itu justru yang soal arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Republik Indonesia alinea kedua itu bertentangan, anak kalimat itu bertentangan dengan pasal 66 dan 67 pasal pelaksanaannya. Nah ya kalau gitu ya sepanjang dimaknai sebagaimana apa itu. Oh ya. Jadi masih harus tetap ada ketentuan umum yang mengatur itu sepanjang dimaknai ini gitu loh. Jadi tidak dibuang. Ya, coba tapi dipikirkan, terserah saudara. Ini nasihat dari kami, masukan dari saya, ya itu untuk dipikirkan. Karena kewajiban dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu pada sidang pendahuluan yang pertama memberikan nasihat, masukan, tapi itu hak dari pemohon atau prinsipal mau digunakan atau tidak. Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih Yang Mulia, Prof. Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih. Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Ridwan Mansur dan anggota panel Profesor Arif Hidayat, Saudara kuasa pemohon, ini Pak Aristo Pangaribuan ya? Pangaribuan, pemohonnya prinsipal juga Togi MP Pangaribuan. Ini putranya Pak MP Pangaribuan, Luhut Pangaribuan ya? Betul Bu Eni. Oh, yang pernah sidang kemarin ya di Pilpres nggak salah, ikut? Saya Iya ikut ya? Bukan? Pilpres 2024 nggak ikut. Oh nggak ikut, ya. Karena saya lihat nih Pangaribuan semua ini. James Juan Pangaribuan juga satu ini, kakak adik ini. Saya kakak adik berdua. Oh ini kakak adik sepupu. berdua, Iya. sepupu. Pakai Pangaribuan semua ya, kliennya dipakai ya. Iya, ini prinsipal ini dosen tetap, tapi bukan PNS ya? Bukan, kami P3, kontrak itu ya? bukan Bu, mohon izin, kami di UI pegawai UI Bu, karena UI BHMN Oh jadi iya, bisa sama ada dengan pegawai UGM, jadi ada Iya, pegawai kontrak, iya. seperti semacam pegawai kontrak itu ya? Iya, pegawai tetap UI. Iya, oke. Ini saya hanya menegaskan kalau PNS kan nggak boleh advokat gitu ya. Iya. Baik, saya sudah baca, menarik memang yang sudah tulis ini ya. Tapi ada beberapa hal yang saya rasa penting nanti untuk disempurnakan di sini. Sekali lagi, kewajiban kami ya panel ini memberikan nasihat demi melengkapi atau memperbaiki setiap permohonan yang ada. Tapi hak sepenuhnya dari pemohon ya, termasuk kuasanya apakah mau dipakai atau tidak itu diserahkan sepenuhnya ya. Yang pertama adalah
saya juga ada beberapa yang saya rasa ini sama sebagai penekanan saja. Bahwa yang Anda mohonkan ini sesungguhnya adalah betul pasal 1 angka 9 atau ayat 9. Karena nggak ada ayat 9 pasal 1 itu. Sesuai dengan penulisan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, ketentuan umum kan ini bagian dari ketentuan umum. Ya, ketentuan umum yaitu pasal 1 angka 9 supaya tidak kabur nanti. Ya kan sudah membuat sedemikian rupa kabur kan sayang karena penyebutannya tidak jelas ya. Jadi pasal 1 angka 9 ditegaskan sekaligus. Yang Anda minta ini adalah keseluruhan normanya hanya frasenya saja. Nah, jadi Anda kalau mau misalnya hanya frasenya berarti tegaskan di situ. Permohonan pengujian material, frase, ini kan adalah kaitan dengan frase atau, mulai dari atau mestinya, atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Itu yang saudara anggap persoalan kan begitu. Nah, itu ditegaskan ya. Jadi frase itu saudara tegaskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap, nah ini nggak ada ini yang mau diujikan apa ini? Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi mantap itu Pak dosen penulisannya ya. Nanti kalau ngajari ke mahasiswa jadi lengkap gitu. Ya, membawa persoalan ke MK itu harus lengkap, membawa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Di perihal ini. Mulai dari perihal ya, perihal. Ya ini penting perihal walaupun nanti pokoknya itu adalah mulai sistematika kewenangan dan seterusnya. Tapi perihal ini pokok sekali ya. Jadi dilengkapi seperti itu ya. Sudah catat ya, nanti bisa ditengok kembali di laman MK ya. Kemudian yang berikutnya sudah biasa beracara nih kalau yang Pak Aristo. Sudah ya? Di MK ya? Maksud di MK sini maksudnya? Oh, ini yang kedua. Oh, yang kedua ya. Jadi dia sudah paham bahwa sistematika dalam pengajuan permohonan di MK itu sebetulnya simpel sekali, pengajuan pengujian undang-undang ya. Pertama dari kewenangan mahkamah, uraiannya, nanti kedudukan hukum atau legal standing, posita, alasan permohonan dan petitum. Itu poin-poin pokoknya itu yang harus diuraikan. Nah, oleh karena itu kemudian ini saya baca ini di bagian awal. Ini nggak usah ini pengantar-pengantarnya nggak perlu di sini. Jadi Anda buat pengantar-pengantar yang di halaman 2 ya sampai ke halaman 2 dan sedikit menonjol ke halaman 3 itu nggak perlu ada di situ. Ya kalau itu kemudian berkorelasi dengan posita dipindahkan ke posita. Tetapi saya lihat ini sudah ada di posita semua. Ya, jadi Anda tinggal menegaskan di positanya. Jadi tidak perlu kemudian saudara tuangkan lagi seperti pendahuluan atau pengantarnya ini nggak perlu di sini ya. Ini langsung saja masuk sistematika kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah nanti Anda kan ada banyak kutipan nih, kutipan-kutipan dari beberapa pasal-pasal itu kalau menulis nanti dibuat yang sama ya, fontasinya. Dibuat sama, saya bacanya setengah mati, kacamata saya nggak setebel ini. Ya. Jadi kalau memang pilihannya, kalau putusan mahkamah kan pakai Arial 12. Fontasinya seperti itu, kemudian spasinya 1,5. Nah, kalau mau pakai model di kampus, Times New Roman 12 oke saja. Tapi kalau mau pakai model putusan MK, itu Arial 12 ya. Semuanya sama, jangan nanti ada yang kecil sekali seperti itu. Sulit bagi saya mencari-carinya nanti kok kecil gitu. Ya. Baru kemudian di dalam kutipan-kutipan mulai dari kewenangan mahkamah ini Anda tolong refer undang-undang yang terbaru ya, jangan lupa. Tadi sudah sebutkan urut ya nanti ya buatnya. Dari mulai konstitusinya dulu, pasal 24C ya, undang-undang dasar kita, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman dulu, baru undang-undang MK dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, boleh tambahkan dengan PMK 2 2021. Itu dasar-dasar yang menunjukkan kewenangan bahwa MK punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Nah, kemudian Anda sudah bikin kesimpulannya harus ada karena yang diuji ini adalah frase ya, frase yang Anda sebutkan tadi dalam pasal 1 angka 9 undang-undang yang sudah mohonkan pengujian terhadap undang-undang dasar. Oleh karena itu mahkamah berwenang untuk ya memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku. Kesimpulannya begitu, harus ada kesimpulan dulu.
Ya, kesimpulan baru masuk ke kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini saya melihat Anda kesannya cuma mikirin diri sendiri, kasus konkretnya. Ya, mestinya saudara berpikir ini kan apalagi putusan nanti kalau misalnya dikabulkan itu sesuatu yang sifatnya erga omnes gitu ya. Yang pertama yang sudah harus dijelaskan itu adalah kualifikasi pemohonnya dulu. Siapa pemohonnya ini? Ini perseorangan warga negara Indonesia. Nah, perseorangan warga negara Indonesia ini harus dikaitkan nanti dengan dia mendalilkan dalam legal standing itu sebagai apa? Sebagai dosen, ya buktinya apa? Mengajar terkait dengan arbitrase internasional, sebagai arbiter buktinya apa? Supaya dia nyambung nanti apakah ada keterkaitan dengan kerugian yang akan dia jelaskan berikutnya. Ya, itu nanti saudara jelaskan itu kualifikasinya ada dua kan? Pertama kualifikasi pemohonnya dulu, baru kemudian syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Nah, gitu saja. Anda uraikan bahwa pemohon ini sebenarnya ada uraian tinggal merapikan saja nanti di sini. Merapikan lebih settingnya lebih bagus gitu ya. Lah kemudian masuklah setelah kualifikasi tadi masuk ke syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Nah, ini syarat-syarat kerugian hak konstitusional ini saudara memang sudah munculkan kelima syarat itu ya. Tetapi poinnya memang agak terpecah-pecah gitu ya. Sebetulnya uraikan pertama begini. Uraian pertama adalah apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu dulu. Anda jelaskan. Boleh hak itu juga berkaitan dengan nanti digunakan sebagai batu uji. Ya, boleh saja. Lah hak itu yang Anda kemukakan bahwa Anda ini haknya itu adalah jaminan kepastian hukum yang adil, mungkin itu ya salah satunya. Saya tidak tahu itu hak saudara tadi untuk menentukannya. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian pertanyaan berikutnya harus Anda uraikan ya, apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Ini hati-hati. Karena undang-undang ini kan undang-undang yang 25 tahun yang lalu. Lah kok kenapa baru sekarang gitu loh. Saudara kemudian berpikir ada persoalan, ya. Nah ini Anda harus uraikan, ya. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan oleh berlakunya norma dalam frase tersebut? Nah ini Anda uraikan apa bentuk kerugiannya, ya, dengan bukti-buktinya. Ya kalau perlu bukti-bukti itu dari lembaga arbitrasenya juga ada, dari arbiternya kecuali pemohon mungkin ada yang lain yang kemudian memang memiliki persoalan yang sama misalnya. Saya tidak tahu, saya membayangkan udah 25 tahun baru sekarang bermasalah gitu ya. Ini kan jauh banget rentangnya gitu ya. Sementara biasanya munculnya masalah itu tidak terlalu jauh, paling 5 tahun ya lebih lah gitu ya. Tidak sampai 25 tahun. Nah, ini Anda harus uraikan. Soal ruginya itu di mana ya. Setelah itu baru kerugian itu Anda uraikan. Apa bentuk kerugiannya secara spesifik? Apakah dia bersifat aktual? Ya, aktual itu kan tidak hanya Anda sebagai arbiter misalnya ya. Anda boleh dengan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan terkait dengan persoalan ini ya, apalagi kan pemohon ini kan dosen biasa penelitian. Ya saya bayangkan ini buat bahan penelitian keren banget gitu loh. Ya kan, dampak dari berlakunya frase itu. Itu saya membayangkan gitu tadi. Apakah ada disertasi soal itu saya juga belum tahu tuh ya. Tapi keren itu melihat persoalan dampaknya. Jangan-jangan pemohon sedang nulis disertasi itu jangan-jangan itu ya. Betul. Oh iya, ini dalam rangka menulis disertasi. Ya, saya membayangkan itu. Saya juga dosen soalnya, saya membayangkan wah keren juga ini kalau kemudian jadi bagian penelitian begitu, untuk penelitian maksudnya. Ya, karena ini sudah lama barangnya. Mungkin bukti-bukti yang mendukung soal itu lebih banyak. Anda cari, Anda gali ya nanti ya. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti untuk uraian itu kurang. Ya, apakah aktual? Kalau potensial mungkin jauh ya, karena ini sudah lama undang-undangnya ini ya, sudah berlaku lama. Ya, Anda cari, Anda gali nanti ya, dukungan yang kuat untuk membuktikan ada kerugian itu. Ya, setelah itu baru Anda lihat kausalitasnya antara hak tadi, apakah betul memang punya hubungan kausalitas dengan kerugian yang Anda alami tadi. Ya, dan setelah itu baru Anda sampaikan bahwa apabila ini dikabulkan oleh mahkamah, kalau itu aktual maka tidak lagi terjadi kerugian dimaksud. Itu kesimpulan itu ada nanti di situ. Itu uraian soal legal standingnya dulu yang Anda rapikan nanti, ya. Nah, ini yang saya lihat masih perlu perapian. Kemudian yang berikutnya
Anda memang sudah menguraikan alasan permohonan pengujian ini sebenarnya hanya bicara keterkaitannya dengan satu batu uji saja, yaitu pasal 28D ayat 1 kan itu ya, dari frase yang Anda sebutkan itu. Hanya persoalannya adalah ketika Anda menguraikan itu harus memang didukung dengan bangunan argumentasi yang sangat kuat, apalagi undang-undang sudah lama berlakunya. Ya. Soal konsep teritorial sempit, teritorial luas, itu apa sih sebenarnya plus minusnya? Dan dampaknya, misalnya sekarang ini Anda taruhlah undang-undang yang Anda persoalkan itu di pasal 1 angka 9, itu menganut dua-duanya. Itu dampaknya kemudian yang harus pikirkan, kalau ini kemudian dihilangkan, bagaimana dengan berlakunya norma-norma lainnya sebagai penjabaran dari ketentuan umum itu? Itu Anda pikirkan, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum berikutnya atas misalnya dikabulkannya persoalan itu. Nah ini yang saudara harus uraikan, plus minusnya apa? Karena saudara sudah menjelaskan bahwa di dunia internasional, apalagi kan ini mengadopsi konvensi New York 58 sebetulnya. Dan negara-negara lain juga melakukan hal yang sama dengan model teritorial sempit dan teritorial yang luas. Ya, hanya mungkin mereka lebih details dalam kemudian menjabarkan lebih lanjut ketika menggunakan sempit seperti ini, ketika menggunakan luas seperti ini gitu ya. Nah ini apakah ini turun di dalam peraturan pelaksananya, saya tidak tahu, nanti Anda harus bisa uraikan lebih komprehensif soal itu. Jadi ini harus Anda pikirkan, ini soalnya bukan perkara sepele. Di MK ini kalau pengujian berkaitan dengan ketentuan umum, wah itu challenge-nya sangat berat sekali itu. Sangat-sangat berat itu karena ketentuan umum itu ibaratnya jantungnya dari sebuah undang-undang gitu loh. Nah ini Anda memintanya supaya berkepastian hukum, apakah kemudian kalau dikabulkan tidak menimbulkan itu, penting Anda jawab tuh nanti. Ya, dengan melihat plus minusnya seperti apa, kemudian regulasi yang terkait dengan pelaksanaan dari ketentuan ini seperti apa, apakah memang sebetulnya ada regulasi turunannya yang bisa menjelaskan soal itu ya. Walaupun Anda sudah jelaskan di sini ada dampak dari itu pada kasus Links Petroleum dan Pertamina ya. Tetapi itu kan belum bisa menguatkan bahwa persoalan ini apakah memang persoalan konstitusionalitas norma atau hanya sekedar implementasi norma. Nah itu Anda harus bisa jawab itu. Kalau dia tatarannya implementasi norma, ya itu kasus konkret yang tidak bisa dipecahkan di MK, diselesaikan lembaga lain yang berwenang di situ. Tapi yang Anda harus bisa yakinkan mahkamah ada persoalan ketidakpastian hukum di situ adalah terkait dengan ini konstitusionalitas normanya itu. Ya, apakah ada persoalan konstitusionalitas norma atau tidak di situ? Ya. Jadi ini yang perlu Anda uraikan mungkin satu persatu penjelasan itu sampai kemudian Anda berkesimpulan bahwa memang ini persoalan sekali gitu loh. Yang kalau ditanya mahasiswa Anda sudah jawab gitu ya. Tetapi jangan-jangan jawabannya di peraturan-peraturan lain gitu. Nah, baru kesimpulannya ini muncul di akhir Anda menuju ke petitum nanti. Setelah menjelaskan dengan lengkap komprehensif soal posita itu. Nah, di petitum ya nanti sekali lagi ditekankan frase ya, itu harus dibawa terus itu. Itu buntutnya itu harus tidak boleh lepas. Jangan Anda menyebutkan secara utuh padahal Anda tidak menguji utuh kan, hanya frase saja yang Anda mohonkan pengujian. Oleh karena itu petitumnya memang harus disesuaikan sesuai kelaziman. Ya. Saya bacakan petitum pertama itu nggak usah kata menerima lagi. Ini kan sudah diterima, sudah disidangkan bahkan, ya. Anda menyampaikan saja mengabulkan permohonan secara keseluruhan misalnya begitu, ya. Kemudian yang petitum angka 2 ini yang memang membingungkan angka 2 ini, ya Anda harus sebutkan dulu. Jadi menyatakan ya secara menyatakan pasal 1 angka 9 ya undang-undang ini di dalam lembaran negara berapa, tambahan lembaran negara apa, Anda uraikan sepanjang frase. Nah, baru Anda sebutkan, ada utuhnya dulu. Jadi menyatakan ya secara utuh normanya itu ya di dalam lembaran negara, tambahan lembaran negara ya sepanjang frase baru Anda sebutkan. Frasenya apa? Yang Anda mohonkan ini. Anda nyatakan ini bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Jadi sepanjang frasenya itu. Jadi kelihatan nanti keterkaitan antara norma utuhnya dengan yang Anda mohonkan dalam frase itu, ya. Nah, tapi Anda perlu dukungan yang kuat di dalam bangunan argumentasinya itu nanti. Yang bisa membuat kami ini kemudian terkesima, kesetrum, ada masalah nih ternyata gitu loh. Nah, kalau enggak ya fine-fine aja, udah 25 tahun kok gitu ya. Gimana caranya bisa menggambarkan itu secara utuh? Itu saya kira pemohon, apalagi ini kan seorang pengajar di bidang itu ya, dengan kakaknya ini kan bisa nanti berdiskusi, apalagi diajak ayahnya. Ini apa masalahnya kira-kira selama ini ya. Silakan nanti bisa dibuat yang komprehensif, bagus seperti itu ya. Dari saya seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Jadi demikian ya saudara kuasa, Aristo, Fauzan, James, dan prinsipal Pangaribuan. Nah itu aja. Sudah banyak tadi disampaikan penasehatan untuk saudara-saudara jadikan sebagai bahan koreksi untuk melengkapi permohonan saudara. Saya menambahkan sedikit saja mungkin. Ini saudara kan batu uji, di batu uji itu saudara cuma satu, itu tunggal. Ini luar biasa, satu norma yang diuji, satu yang menjadi batu uji. Nah, mungkin perlu dipikirkan juga apakah menambah batu uji supaya istilahnya Prof. Eni tadi nyetrum gitu loh. Nah, coba untuk ketika dikontestasikan menjadi terang benderang bahwa itu bisa dikonstitusikan dan sangat relevan gitu. Nah kemudian sudah pernah sebelumnya beracara di mahkamah ya? Sudah ya? Saya sudah, ini yang Sudah. kedua. Ya, makanya ini sudah cukup bagus ini struktur dan juga format sesuai dengan pasal 10 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, ada catatan tadi juga sudah Bu Eni sampaikan, ini penting sekali. Tidak perlu ada penjelasan di dalam permohonan itu. Ada seakan-akan itu opening statement, nggak perlu, langsung saja tinggal saudara milih penjelasan itu, apakah saudara akan tempatkan pada bagian kedudukan hukum atau bagian posita alasannya. Saya kira masukkan ke situ supaya lebih struktur formatnya itu masuk. Kemudian juga tadi pasal angka dan ayat itu penting betul itu karena beda sekali itu ya, karena ini penjelasan tentunya angka. Kemudian juga mungkin di kewenangan mahkamah ini sudah ada beberapa pasal-pasal di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK bisa ditambahkan itu pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan misalnya, atau pasal 1 angka 3 PMK 2 juga 2021 tentang tata cara masukan juga sebagai menambahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, di kedudukan hukum tadi sudah banyak dijelaskan mengenai konsep teritorial sempit dan konsep terbuka luas itu juga menjadi penting. Kita juga sudah mengelompokkan ini ya. Meskipun para pemohon sudah menguraikan itu syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal 51, ada beberapa catatan ya dari saya sedikit aja. Itu tidak perlu membagi kerugian itu, kerugian konstitusional menjadi dua, itu kan dibagi ya. Nah, tadi yang dibacakan tadi kedudukan hukumnya itu, nah cukup pemohon itu menjelaskan 5 parameter kerugian konstitusional itu seperti apa. Tadi kan dengan kedudukan yang identitas tadi yang disebutkan, saya kira juga sudah bisa itu menjadi alasan. Cuma itu harus dijelaskan lebih dielaborasi itu lebih baik. Nah, kemudian juga pada bagian lain itu terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri ini juga menjadi penting. Saudara juga jelaskan elaborasi itu seperti apa, ya. Kemudian juga perbedaan pandangan putusan-putusan internasional itu tadi juga disebutkan juga. Ini bisa saudara elaborasi untuk apakah ini memang implementasi saja sebenarnya persoalannya ini, ya. Implementasi norma atau memang saudara perlu juga menjelaskan kasus-kasus yang lainnya yang dapat membuktikan
bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian pasal tadi ya itu pasal aku sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon itu. Nah, untuk itu ada beberapa lagi karena saudara perlu juga pemohon ya melihat dan memberikan contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengenai sebagai bahan perbandingan ya, sebagai bahan perbandingan saudara untuk melihat lebih jelas sehingga memperkaya isi permohonan ini ya. Nah, kembali tadi ayat angka tadi menjadi perhatian khusus itu karena dia di awal dan di akhir kan gitu di pasal yang diuji dengan pada petitum, jadi menjadi penting. Begitu pula dalam penjelasan dan dalam uraian-uraian di dalam jangan ada salah sedikit pun mengenai penyebutan pasal, ayat dan sebagainya. Saya kira saudara-saudara lebih memahami itu, cuma kurang kehati-hatian saja, kadang-kadang ada typo mungkin. Nah, itu perlu dilihat kembali. Saya kira itu sudah banyak disampaikan, silakan menjadi catatan atau saudara dapat menambahkan dalam permohonan itu atau menjadi bahan koreksi bagi saudara. Cukup jelas ya? Ya, baik. Nah, jelas yang mulia. Iya, masih ada yang ingin disampaikan oleh kuasa atau mungkin oleh pemohon prinsipal? Cukup jelas yang mulia. Terima kasih atas masukan dan koreksinya. Kami akan adjust nanti. Ya di-adjust bersama-sama lah. Ini kan pinter-pinter semua. LLM sudah memang menguasai pada bidangnya, sudah dipraktisi juga, pengajar juga. Saya kira juga menjadi bagian kesempatan yang baik untuk melanjutkan. Nah, demikian nanti perbaikannya untuk diserahkan kepada mahkamah ya paling lambat tuh hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ya, baik itu berkas perbaikan permohonan yang hard copy ya serta soft copy supaya diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Izin yang mulia, artinya serahkan secara fisik ya ke bawah ya. Ya, betul. Ya, sebelum jam 1 ya, sebelum jam 13. Baik. Dan nanti akan selanjutnya pada persidangan yang akan datang akan diberitahukan kepada saudara kuasa pemohon maupun pemohon. Demikian, ada lagi cukup ya? Izin yang mulia tanya. Jadi setelah perbaikan nanti langsung sidang lagi? Ya. Tidak ada nanti revisi. Diadakan. Artinya tidak agendanya bukan pemeriksaan pendahuluan lagi ya? Tidak, bukan pendahuluan, perbaikan. Oh iya, perbaikan, sorry. Jadi saudara akan membacakan apa yang sudah saudara koreksi, yang saudara tambah, atau mungkin juga saudara lebih elaborasi lebih banyak, dan itu yang nanti disampaikan. Hanya perubahan-perubahannya saja, tidak perlu dibaca semuanya. Seperti membacakan permohonan pada persidangan pendahuluan. Oke, terima kasih. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya, baik. Demikian, sudah selesai. Prof. Ya. Silakan, Prof. Mamahnya Prof siapa namanya? Izin? Mamahnya? Ibu saya. Rosa Agustina. Oh, teman saya dekat itu. Bu Rosa. Terima kasih. Waktu dulu nyusun kurikulum S2 S3. Ya, titip salam sama bapaknya ya. Ya nggak apa-apa, pintar-pintar. Silakan ya, saudara berupaya untuk mudah-mudahan berhasil. Gitu saja. Fakultas Hukum semua sudah LLM. Sudah LLM semua. Ada kakak adik lagi. Unik ini, Prof. Kakak adik lagi. Iya. Baik, dengan demikian selesai pemeriksaan pendahuluan pada hari ini dan demikian sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 untuk perkara nomor 100/PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai.
Sidang selanjutnya untuk perkara nomor 101 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.